Assalamualaikum, Sobat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Sobat pernah mendengar nama Syekh Abdul Qadir Jilani? Beliau adalah ulama besar dan seorang sufi yang merupakan waliullah dengan gelar Sultanul Aulia, atau rajanya para wali. Syekh Abdul Qadir Jilani adalah orang saleh, alim, tinggi ilmunya dan memiliki akhlak yang baik serta selalu mencontoh Rasulullah. Beliau lahir pada tahun 470 Hijriah atau 1077 Masehi, serta meninggal pada tahun 561 Hijriah 1166 Masehi. Beliau juga merupakan pendiri tarekat Qadiriyah yang banyak dianut umat Islam di berbagai dunia. Seperti kebanyakan para wali Allah lainnya, Syekh Abdul Qadir Jilani juga memiliki banyak sekali keistimewaan dan kehebatan melebihi manusia lain pada umumnya. Hal inilah yang disebut dengan karomah. Dengan karomah tersebut seorang waliullah bisa melakukan hal-hal yang cenderung mustahil dan di luar logika berkat izin Allah. Salah satu ulama paling banyak memiliki karomah, salah satunya adalah Syekh Abdul Qadir Jilani ini. Berikut beberapa karomah Syekh Abdul Qadir. Pertama, Syekh Al-Jilani berbicara dengan ular. Pada suatu hari di majelis Syekh Al-Jilani, ketika berserta murid-muridnya yang lain, tiba-tiba, muncul seekor ular besar di pangkuan Syekh. Maka orang ramai yang hadir di majelis itu pun berlari tunggang langgang, ketakutan. Tetapi Syekh Al-Jilani hanya duduk dengan tenang saja. Kemudian ular itu pun masuk ke dalam baju Syekh dan merayap-rayap di badannya. Setelah itu, ular itu naik pula ke lehernya. Namun, Syekh masih tetap tenang dan tidak berubah keadaan duduknya. Setelah beberapa waktu berlalu, turunlah ular itu dari badan Syekh dan ia seperti bicara dengan beliau. Setelah itu, ular itu pun menghilang. Ada seorang santri bertanya kepada Syekh Al-Jilani, tentang apa yang telah diucapkan oleh ular itu. Menurut beliau, ular itu berkata bahwa dia telah menguji wali-wali Allah yang lain. Tetapi dia tidak pernah bertemu dengan seorang pun yang setenang dan sehebat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kedua, Syekh Abdul Qadir Jailani menghidupkan seekor burung. Pada suatu hari, ketika Syekh sedang mengajar murid-muridnya di dalam suatu majlis, seekor burung terbang di udara di atas majlis itu sambil mengeluarkan satu bunyi nyaring sehingga telah mengganggu majlis tersebut. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pun berkata, "Wahai angin, ambil kepala burung itu." Seketika itu juga, burung itu telah jatuh ke atas majlis itu. Dalam keadaan kepalanya telah terputus dari badannya. Setelah melihat keadaan burung itu, Syekh Al-Jilani pun turun dari kursi tingginya dan mengambil badan burung itu. Lalu disambungkan kepala burung itu ke badannya. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, "Bismillahirrahmanirrahim," dengan serta-merta burung itu telah hidup kembali dan terus terbang dari tangan sang Syekh. Ketiga, Syekh Al-Jilani mengembalikan wanita yang diculik bangsa jin. Pada suatu hari, sekitar tahun 537 Hijriah, seorang lelaki tua dari kota Baghdad datang menghadap kepada Syekh Jilani. Lelaki itu berkata, bahwa dia mempunyai seorang anak gadis berumur 16 tahun, bernama Fatimah. Anak darahnya itu telah diculik oleh seorang jin lewat atas anjung rumahnya. Maka, Syekh Al-Jilani menyuruh lelaki itu pergi pada malam hari itu, ke suatu tempat bekas rumah roboh, di satu kawasan lama di kota Baghdad bernama Al-Karoh. Carilah bonggol, dan duduklah di situ. Kemudian, gariskan satu bulatan sekelilingmu di atas tanah. Kala engkau membuat garisan, ucapkanlah, Bismillah, dan di atas niat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, lelaki itu pun pergi ke tempat itu, dan melaksanakan arahan Syekh. Beberapa waktu kemudian, datanglah jin-jin yang coba menakut-nakuti lelaki itu. Tetapi jin-jin itu tidak berkuasa untuk melintasi garis bulatan tersebut. Dan akhirnya, datanglah Raja Jin yang sedang menunggang seekor kuda yang disertai oleh satu pasukan yang besar. Raja Jin memberhentikan kudanya di luar garis bulatan, dan bertanya kepada lelaki itu, "Wahai manusia, apakah hajatmu?" Lelaki itu menjawab, "Aku disuruh oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani untuk bertemu denganmu." Begitu mendengar nama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Raja Jin itu langsung turun dari kudanya dan terus duduk di atas bumi, disertai dengan seluruh anggota rombongannya.
Sesudah itu, lelaki itu pun menceritakan kisah anak gadisnya yang telah diculik oleh seorang jin. Setelah mendengar cerita lelaki itu, Raja Jin langsung memerintahkan agar dicari si jin yang bersalah tersebut. Beberapa waktu kemudian, dibawalah ke hadapan Raja Jin itu seorang jin lelaki dari negara Cina bersama-sama dengan anak gadis manusia yang telah diculiknya. Raja Jin itu telah bertanya, "Mengapa engkau menculik gadis ini? Tidakkah engkau tahu bahwa orang ini berada di bawah naungan Al-Qutub Syekh Jilani?" Jin lelaki dari negara Cina itu mengatakan bahwa sebenarnya dia jatuh cinta kepada gadis tersebut. Raja Jin itu memerintahkan agar anak gadis itu dikembalikan kepada keluarganya. Sementara jin dari negara Cina itu dikenakan hukuman pancung kepala. Bapak itu pun mengatakan rasa takjubnya dengan segala perbuatan Raja Jin itu, yang sangat patuh kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kelima, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mampu membelah diri dan berada di banyak tempat dalam waktu bersamaan. Diriwayatkan pada suatu hari di bulan Ramadan, Syekh Abdul Qadir diundang berbuka puasa oleh murid-muridnya. Namun di waktu yang bersamaan, Syekh Abdul Qadir harus berbuka puasa dengan keluarganya. Tiba waktunya berbuka puasa. Ternyata Syekh berbuka puasa di rumah beliau. Detik itu pula, beliau juga menghadiri undangan berbuka puasa para muridnya dalam waktu yang bersamaan. Peristiwa ini di kota Baghdad sudah masyhur terkenal di kalangan masyarakat. Konon, karomah seperti ini juga dimiliki oleh wali-wali yang lain, seperti Kiai Kholil Bangkalan, dan sebagainya. Demikianlah riwayat-riwayat tentang karomah dan kewalian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Sobat dakwah, sudi kiranya untuk membantu subscribe, like, dan komen channel ini, serta jangan lupa untuk membagikannya, agar dapat bermanfaat kepada orang yang lebih banyak. Membagikan satu informasi yang baik, akan dihitung pahala kebaikan oleh Allah, karena telah menyebarkan pengetahuan.